Latihan timnas Indonesia di Australia kini mulai digeber menjelang H-2 laga timnas di putaran ketiga. Benarkah Martin Paes langsung bertemu dengan Emil Audero setelah tiba di Australia di sesi latihan timnas? Begini jawaban Justin Hubner saat diminta berjanji untuk tidak menendang pemain sang lawan ketika membela skuad Garuda. Ramai soal Oki Rengga yang menyindir Emil Audero menjelang laga timnas di grup C putaran ketiga. Janji Rafael Struijk buat semua kagum menjelang membela timnas kontra timnas Australia di Sydney Stadium. Ramai soal tiket khusus supporter timnas Bahrain yang tidak diambil menjelang laga timnas kontra timnas Bahrain. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. PSSI melalui Direktur Utama PT Garuda Sepak Bola Indonesia yaitu Marcel Marsita kini mengonfirmasi bahwa ada 3.000 tiket penonton untuk pendukung timnas Bahrain yang kini tidak ada yang membeli. Kebetulan slot tiket untuk mereka 3.000, tapi sampai dengan hari H mereka tidak ambil sama sekali, kata Marcel Marsita. Ya, untuk mengantisipasi kerugian, kini PSSI mengalihkan 3.000 tiket itu untuk pendukung umum dan tuan rumah, di mana tiket itu kemudian langsung habis dalam beberapa jam saja. Jadi ya kita tidak bisa menunggu, lalu kita harus sesuai deadline. Jadi kota tiket tersebut kita sudah alihkan dan sudah termasuk yang kemarin kita umumkan. Kita sudah kasih kesempatan tapi sampai dengan batas waktu mereka tidak bisa mengambil, jelas Marcel. Ya, mengenai kemungkinan nanti supporter timnas Bahrain akan hadir di GBK, namun Marcel tidak bisa memastikan. Kita tidak tahu kalau masuknya melalui jalur resmi yang sudah kita sediakan untuk mereka yang pasti tidak diambil, ujar Marcel. Ya, sementara itu Marcel memastikan bahwa Indonesia akan berusaha menjadi tuan rumah yang baik untuk timnas Bahrain, di mana sebelumnya Federasi Sepak Bola Bahrain sempat mengajukan bermain di tempat yang netral karena khawatir dengan keamanan para pemainnya. Mantan kiper Kalteng Putra yaitu Oki Rengga kini tengah menjadi sorotan setelah memberikan komentar terkait dengan performa kiper baru timnas Indonesia yaitu Emil Audero. Ya, sebagai informasi, Emil Audero beserta 2 pemain lain kini resmi menjadi WNI sejak 10 Maret 2025 kemarin. Bergabungnya Emil Audero ke skuad Garuda kini memang tidak terlepas dari sorotan. Salah satunya dari mantan kiper Kalteng Putra yang kini banting setir menjadi komika. Saat itu ia pun mengatakan bahwa puncak karir seorang Emil Audero adalah ketika memperkuat Sampdoria. Audero itu primnya ketika di Sampdoria, di Juventus tidak dapat tempat, ujar Oki di kanal YouTube Nalar Sport TV pada Selasa 11 Maret 2025 kemarin. Pindah ke Inter tidak dapat tempat, pindah ke Como kalah sama Pepe Reina, pindah ke Palermo sekarang Serie B, kata Oki. Ya, sontak saja komentar Oki tersebut langsung mendapatkan respon dari warganet, di mana tidak sedikit yang menilai pernyataan itu terlalu berlebihan. Bahkan ada juga yang membandingkan pencapaian Oki dengan Emil Audero. Kiper Tarkam ngomentarin kiper Eropa, komentar salah satu warganet. Oki bukan pengamat tapi nyinyir mulu, sensi sama Emil gegera bapaknya, timpal warganet lainnya. Pemain cadangan abadi bacotnya paling banyak, seperti hanya tahu 10 tapi ngomongnya 1000, tulis warganet lainnya lagi. Ya, terlepas dari komentar Oki, Emil Audero tercatat telah mengoleksi 8 trofi di sepanjang karirnya. Hal itu terdiri dari 4 trofi Italia Champions, 2 Piala Italia dan 1 Piala Super Italia. Adapun prestasi penyelamatan Emil Audero diketahui mencapai 58,8% di Serie A dan 60% di Serie B Italia, di mana hal ini menunjukkan kemampuan dan jam terbang Emil Audero di bawah mister gawang. Angin segar kini berhembus kencang dari Australia, di mana penjaga gawang tim merah putih yaitu Martin Paes dan juga Emil Audero kini digabarkan sudah tiba di sana. Yang pertama, penjaga gawang andalan timnas Indonesia yaitu Martin Paes kini telah mendarat dengan selamat di Bandara Sydney. Kedatangan sang kiper ini sekaligus melengkapi amunisi pemain keturunan Indonesia yang bermain di Eropa dan Amerika Serikat untuk menghadapi laga krusial kontra timnas Australia. Kabar gembira ini pertama kali tersebar melalui unggahan video singkat di akun media sosial Instagram Garuda Australia. Dalam video tersebut terlihat Martin
Martin Paes tiba dengan senyuman lebar dari wajahnya, menggunakan jaket warna gelap dan celana panjang sambil membawa ransel dan mendorong koper. Ia pun seketika itu menyapa ramah para penggemar timnas Indonesia yang telah menantikannya di bandara. "Apa kabar? Selamat pagi," sapa Martin Paes dengan sangat ramah. Sapaan serupa pun dilontarkan dari seorang penggemar yang menanti di sana sambil dijawab singkat oleh Martin Paes. "Baik," jawab sang kiper. Ya, kedatangan Martin Paes ini menjadi penanda bahwa skuad Garuda yang diperkuat pemain-pemain keturunan Eropa dan Amerika kini telah komplit di sana, di mana sebelumnya sejumlah nama mentereng seperti Emil Audero, Kelvin Verdon, Jai Itzes, Marcel Gers, Kevin Dix, Joey Pelupesi dan juga Dan James telah terlebih dahulu tiba di Australia. Kini mereka tengah bersiap untuk menjalani persiapan latihan sekaligus sesi pemulihan fisik yang dikarenakan perjalanan panjang para pemain. Dalam sesi latihan ini nantinya Martin Paes dan juga Emil Audero akan bertemu untuk yang pertama kalinya, yang mana hal ini tentu sangat menarik dinantikan. Ya, lengkapnya barisan pemain abroad ini tentu menjadi suntikan bagus bagi timnas Indonesia menjelang laga penting melawan sang tuan rumah Australia, di mana pertandingan ini memiliki arti krusial dalam persaingan sengit grup C putaran ketiga. Back timnas Indonesia yaitu Justin Hubner kini memberikan respon unik ketika diminta berjanji untuk bermain bersih di dalam laga melawan timnas Bahrain, di mana pemain berusia 21 tahun itu menolak memberikan janji tersebut yang kemudian mengundang beragam reaksi dari penggemar sepak bola tanah air. Ya, sebagai salah satu dari 29 pemain yang dipanggil oleh Patrick Clifford, Justin Hubner telah bergabung dengan skuad Garuda meskipun harus absen di laga melawan timnas Australia. Absennya Justin Hubner di laga ini disebabkan oleh sanksi 2 kartu kuning di dalam pertandingan yang sebelumnya. Namun meski demikian, Justin Hubner kini dipastikan bisa bermain melawan timnas Bahrain pada Selasa mendatang yang menjadi pertandingan penting bagi skuad Garuda. Kehadiran Justin Hubner di timnas Indonesia tentu menarik perhatian para penggemarnya. Salah satu momen yang menjadi sorotan adalah ketika seorang supporter di Australia bertanya kepada Justin Hubner apakah ia bersedia berjanji untuk tidak bermain kasar atau menendang pemain lawan di saat melawan timnas Bahrain. Momen tersebut terekam dalam video singkat yang tersebar di media sosial. Dalam video tersebut, supporter bertanya apakah Anda mau berjanji tidak akan menendang siapapun dari mereka. Alih-alih menyanggupi permintaan tersebut, namun Justin Hubner dengan santai menjawab, "Saya tidak bisa berjanji. Saya tidak bisa berjanji," kata Justin Hubner sambil tertawa. Ya, jawaban Justin Hubner tersebut pun memicu tawa dari warganet yang menyaksikan video tersebut, di mana banyak yang menganggap bahwa gaya bermain lugas Justin Hubner memang menjadi ciri khasnya yang sulit diubah. Janji Rafael Struijk menjelang laga tim merah putih kontra timnas Australia kini menarik kita ulas, di mana ia berjanji akan kerahkan segalanya demi membawa timnas Indonesia meraih kemenangan. Ya, striker timnas Indonesia yaitu Rafael Struijk turut dipanggil oleh Patrick Clifford untuk memperkuat skuad Garuda. Ia pun yakin bahwa skuad Garuda bisa meraih poin di laga tersebut karena terus mengalami perkembangan positif. Menjelang duel tersebut, Rafael Struijk menilai bahwa timnas Indonesia selalu belajar dari setiap pertandingan, sebab tim merah putih pernah dibantai 0-4 oleh timnas Australia ketika bersua di babak 16 besar Piala Asia 2023 yang lalu. Kami bermain melawan mereka di Piala Asia dan kalah 0-4, tetapi itu terjadi di awal perjalanan ini, kata Rafael Struijk. Dalam 20 menit pertama kami sangat kuat dan seharusnya bisa mencetak gol, tapi setelah itu Australia mulai mengendalikan permainan dan kami bisa melihat kualitas mereka dalam mencetak 4 gol, sambung sang pemain. Ya, namun setelah itu timnas Indonesia berhasil menahan imbang timnas Australia tanpa gol di pertemuan pertama grup C putaran ketiga. Rafael Struijk menilai bahwa hal itu adalah hasil yang bagus, di mana hasil itu juga menandai bahwa skuad Garuda mengalami peningkatan performa. Namun pertandingan berikutnya berakhir 0-0 di kualifikasi Piala Dunia dan menurut saya itu hasil yang adil. Bisa saja pertandingan itu berakhir dengan hasil berbeda, jelas Struijk. Itu bukan pertandingan terbaik dari kedua tim, tetapi atmosfer stadion sangat luar biasa. Mendapatkan 1 poin dari pertandingan itu adalah hasil yang bagus bagi kami, tutur Rafael Struijk. Ya, sementara itu ia sadar bahwa hari Kamis nanti akan menjadi pertandingan yang berat, apalagi timnas Indonesia sebagai tim tamu dan berstatus tim underdog. Namun demikian ia menegaskan bahwa skuad Garuda akan tampil mati-matian demi meraih 3 poin.
Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.